Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Budi Purba dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah MSDM 2 mengenai analisa bagaimana sistem upah di tempat saya bekerja. Bapak atau Ibu selaku dosen saya ini bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pegawai negeri sipil, tepatnya di KPP Pratama Tinggi di bawah naungan Kementerian Keuangan, di mana memiliki tugas untuk menyelenggarakan rumusan kebijakan di bidang perpajakan. Jadi Direktorat Jenderal Pajak ini di seluruh Indonesia ada kantornya. Ya, ada Sekjen, Sekretaris Direktur Jenderal ada di Jakarta, dan juga ada KPP, ada Kanwil, dan juga Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi. Yang akan kita omongkan ialah mengenai sistem upah. Jadi sistem upah yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan beras, tunjangan istri, tunjangan kinerja, dan uang makan. Dari semua komponen yang saya sebutkan di atas, ada 3 komponen yang pastinya didapat oleh setiap pegawai, yaitu gaji pokok, tunjangan kinerja, dan uang makan. Khusus untuk gaji pokok dan uang makan itu disesuaikan dengan pangkat ya, dan juga dan gaji pokok itu disesuaikan dengan lamanya dia telah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Terkhusus tukin itu dia disesuaikan dengan jabatan dari pegawai tersebut, dengan golongan ruangnya. Kan sudah jelas beda antara misalnya golongan 7 dan golongan 14, pastinya akan berbeda tunjangan kinerjanya. Untuk di GP sendiri, pengaturan mengenai tunjangan kinerjanya diatur dalam Perpres nomor 37 tahun 2015, bagaimana sudah diubah dengan Perpres 96 tahun 2017. Di mana terdapat berbagai klasifikasi tukin atau tunjangan kinerja sesuai dengan golongan. Oke, saat ini untuk tunjangan kinerja sendiri di DJP, baik Gapok maupun tunjangan kinerja sekarang sudah tersentralisasi. Artinya penggajian atau administrasi penghasilan pegawai pajak itu sudah dipusatkan di Sekretariat Direktorat Jenderal, tidak lagi di kantor masing-masing. Mencoba untuk menganalisa bagaimana kelebihan dan kekurangan dari sistem penggajian atau sistem upah di Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, apabila kita kaitkan dengan salah satu teori manajemen SDM, yaitu teori kebutuhan. Jadi menurut saya kelebihan dari sistem pengupahan di pajak ini ialah yang pastinya dikarenakan upah yang tinggi di tempat saya bekerja akan meningkatkan motivasi dari pegawai sendiri. Yang jelas ya, pertama. Yang kedua, dikarenakan upah yang menurut saya cukup tinggi, sudah jelas pasti akan membuat pegawai bisa memenuhi kebutuhan primer baik sekunder ataupun sekunder bagi dirinya sendiri maupun juga untuk keluarganya. Oke. Tapi di satu sisi mungkin ada juga kekurangan dari sistem pengupahan ya, apalagi kan statusnya PNS. Mungkin Bapak atau Ibu juga tahu. Yang pertama ialah tidak adanya sistem reward dan punishment yang jelas. Jadi istilahnya kita yang rajin sama yang malas itu bisa saja gajinya sama, penghasilannya sama. Berbeda dengan swasta mungkin ya. Kalau swasta mungkin kalau dia kinerjanya bagus, nilai atasnya bagus, mungkin gajinya lebih besar. Yang kedua, dikarenakan tidak ada reward dan punishment tersebut, otomatis sistem dari promosinya juga tidak jelas, yang menyebabkan orang pun malas ya, dimotivasi orang-orang yang rajin kerja. Toh nanti bisa jadi orang yang malas yang promosi, sementara orang rajin tetap kerja sebagai bawahan. Tapi saya cukup bersyukur
tetap masih bekerja di Direktorat Jenderal Pajak karena setiap bulannya selalu gaji saya itu masuk dan jumlahnya pun tidak ada dikurang-kurang. Selanjutnya saya akan mencoba memberikan saran atau solusi untuk pengembangan kompetensi SDM khususnya di Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, tolong berikan reward dan punishment yang jelas kepada yang berdedikasi tinggi ataupun berkinerja tinggi. Tolong berikan reward, kepada yang malas tolong berikan punishment. Oke, yang kedua itu ialah buatkanlah dashboard kinerja yang sistematis yang dapat mengukur kinerja setiap pegawai, sehingga sistem penilaian kinerja itu sifatnya objektif bukan subjektif. Yang ketiga, berikanlah kesempatan kepada pekerja level bawah atau pegawai level bawah itu kesempatan untuk menata karir yang lebih baik, sehingga dia pun termotivasi. Jadi bedanya swasta dengan PNS ini, ketika swasta pada level yang bawah memiliki kompetensi untuk menjadi manajer, dia bisa diikut sertakan dalam pemilihan ataupun testing istilahnya untuk menjadi manajer dan dia lulus. Tapi ketika di PNS tidak bisa begitu aja karena harus memenuhi standar akademiknya, apakah dia lulusan S2 atau S3 untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, mungkin ada harus mempunyai kedekatan ya dengan orang-orang tertentu. Selanjutnya, pelajaran yang bisa saya ambil dari pengembangan kompetensi SDM yang selama ini saya pelajari, mungkin yang pelajaran yang paling penting ya bagi kita semua, bahwa SDM di Indonesia ini jauh sangat tertinggal dibanding SDM di Cina maupun Amerika. Bisa Bapak Ibu lihat di Cina itu sudah mereka belajar bagaimana mengenali teknologi 10G atau 10G. Sementara di Indonesia saja internet 5G juga belum semua tempat ada. Dan bahkan juga dengan Amerika, jika kita bandingkan SDM kita dengan Amerika itu sudah mengenal AI, artificial intelligence, ChatGPT pun dari mereka. Sementara Indonesia, SDM Indonesia hanya sebagai usernya. Jadi saya juga mengajak kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu, marilah kita belajar kapanpun dan dimanapun. Belajar itu tidak hanya dari satu arah. Belajar itu tidak hanya dari guru saja. Guru itu bisa di mana aja gitu. Tidak hanya dari dosen kita, tidak hanya dari atasan kita. Bisa jadi kita belajar itu dari internet. Jangan jadikan sosial media itu hanya sebagai tempat mainan saja. Marilah kita menjadi developer, not only user dari program-program yang dibuat oleh China ataupun dari Amerika. Oke, sekian dan terima kasih.